Selamat datang di FK Drama. Begitu banyak drama Cina yang telah tayang di layar pertelevisian yang begitu menghibur kita. Namun ada beberapa drama Cina yang membuat kita tidak bisa move on. Bahkan ada di antara drama tersebut yang ditunggu season keduanya. Berikut ini adalah drama Cina terbaik yang tayang di tahun 2021 Part 1. Semoga drama ini bisa menjadi rekomendasi drama yang bisa kamu tonton selanjutnya. Check it out. Falling into Your Smile. Mengisahkan dalam dunia e-sport yang sangat kompetitif, tim ZGDX OPL yang semuanya laki-laki tidak ada duanya. Pasukan penggemar wanita yang memuja mengikuti tim kemanapun dia pergi. Tetapi ketika salah satu pemain bintang tim mengalami cedera tangan, Kapten ZGDX yang tinggi, tampan dan terkenal sulit disenangkan yang bernama Lu Shicheng tidak akan terburu-buru untuk memilih penggantinya. Sementara, Tong Yaoya Mungil dan pecinta permen lollipop ini adalah seorang gamer amatir pemula yang terobsesi dengan OPL. Keahliannya yang luar biasa, tetapi dia sangat yakin bahwa di dunia game pro yang didominasi pria, cinta adalah hal yang tidak boleh dilakukan, meskipun mantan pacarnya sendiri adalah seorang gamer. Hello Mr. Gu. Kisah seorang CEO dengan keengganan untuk orang banyak memasuki pernikahan kontrak dengan ahli waris miskin. Dengan kepribadian yang berlawanan, mereka pada awalnya bertengkar, hanya untuk menjadi orang kepercayaan satu sama lain dari waktu ke waktu. Jiwa-jiwa yang tidak sempurna ini saling membantu untuk menyembuhkan saat mereka jatuh cinta. Please feel at ease, Mr. Ling. Ini adalah kisah tentang bagaimana Gu Anxin membawa pulang Ling Wei ketika dia bertemu dengan eksekutif jagoan setelah kecelakaan. Luka-lukanya dan kecelakaan itu adalah hasil dari pertarungan buruk untuk suksesi di konglomerat yang kuat. Tapi tidak ada yang terlihat jelas pada awalnya. Dia pertama kali terlihat bodoh, tapi perlahan membuktikan dirinya jenius. Dengan dua orang yang sangat berbeda satu sama lain hidup bersama, hubungan seperti apa yang akan mereka miliki? You Are My Hero. Sebagai penghuni baru di rumah sakit metropolitan yang ramai, kehidupan Mika jauh dari membosankan. Dengan aliran pasien terus-menerus untuk dilihat dan berbagai latihan untuk diselesaikan, Mika hanya memiliki sedikit waktu untuk hal lain selain bekerja. Tetapi dia tidak keberatan. Kesempatan untuk membantu orang dan menyelamatkan nyawa adalah semua yang dia inginkan, dan dia senang dia akhirnya menemukan cara untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Pernah menjadi sukarelawan ketika kesempatan baru untuk membantu orang lain muncul, Mika bergabung dalam latihan penyelamatan darurat bersama antara rumah sakit dan tim SWAT polisi. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika gempa bumi yang mematikan mengguncang fondasi dunia, Mika adalah bagian dari tim yang diperintahkan ke pusat gempa untuk membantu operasi penyelamatan. Bergabung dengan tim personel militer termasuk Sing Kele, agen operasi khusus yang pertama kali bertemu Mika melalui serangkaian kesalahpahaman yang membuat mereka berdua memiliki kesan yang kurang baik satu sama lain. The Long Ballad. Saat itu, tahun 626 Masehi, dan kerajaan serta pusat politiknya Chang'an diguncang sampai ke intinya oleh insiden gerbang Xuanwu, yaitu sebuah kudeta istana yang berhasil untuk mengambil alih dinasti Tang. Seorang pangeran licik memimpin kudeta berdarah
dan membunuh keluarga Li Changge selama serangan itu. Meskipun dia berhasil melarikan diri, sekarang sang pangeran telah menempatkan dirinya di atas tahta kekaisaran dan memerintah sebagai Kaisar Taizong. Li Changge bertekad untuk membalas dendam dan mengarahkan pasukan yang kuat untuk menggulingkan kaisar baru. Tapi rencananya berantakan ketika dia menderita kekalahan tak terduga melawan tentara kekhanan Turki Timur. Jenderal yang menang yaitu Achille Sun memutuskan untuk mempertahankannya dalam dinasnya, menjadikannya ahli strategi militernya saat dia berusaha mengejar tujuan militernya sendiri. Duo ini membentuk kemitraan militer yang tangguh, dan seiring waktu dia menemukan dirinya jatuh cinta kepada penculiknya karena dia juga mulai mengembangkan perasaan untuknya. War of Honor. Mengisahkan Zhao Zixu, pemimpin dinas rahasia Praetorian kerajaan yang kecewa, mengambil tindakan drastis untuk meninggalkan kehidupan sebelumnya dan mengembara di dunia petinju. Dia tiba-tiba terlibat dalam konspirasi setelah dia masuk untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki. Di sana, dia juga bertemu dengan Wen Kexing yang misterius, penguasa lembah hantu. Mereka menjadi sahabat karib melalui serangkaian petualangan yang melibatkan harta karun legendaris yang dikabarkan memberikan pemiliknya kekuatan tertinggi atas dunia petinju. My Little Happiness. Kisah Chongrong telah lama bercita-cita menjadi seorang pengacara, tetapi ibunya benar-benar bertekad untuk melihat putrinya belajar keuangan di luar negeri. Berharap putrinya akan berhasil menetap di suatu tempat di luar negeri, ibu Chongrong tidak akan menerima jawaban tidak. Tidak dapat meyakinkan ibunya untuk membiarkannya mengejar mimpinya, Chongrong tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diinginkan ibunya. Setelah berhasil meyakinkan ibunya bahwa dia telah berangkat ke negeri yang jauh, Chongrong diam-diam kembali ke rumah untuk mulai bekerja sebagai magang hukum. Mengambil kasus pertamanya, Chongrong berhadapan langsung dengan teman masa kecilnya bernama Wen Shaoqing. The Day of Becoming You. Pemimpin boy band dan reporter hiburan dipaksa ke dalam banyak situasi yang keterlaluan setelah mereka bertukar tubuh. Zhang Yi adalah bintang besar di industri hiburan. Dia adalah pemimpin yang dingin dan jauh dari boyband populer. Kenyataannya, dia tidak pandai mengekspresikan dirinya sejak orang tuanya bercerai ketika dia masih muda. Sementara itu, Yu Shengsheng telah menjadi reporter hiburan yang terus berlari ke tembok batu di tempat kerja. Hidup mereka tidak dimaksudkan untuk berpotongan, tetapi kecelakaan mengakibatkan dua tubuh bertukar pada hari ulang tahun mereka yang kebetulan jatuh pada hari yang sama. The Imperial Coroner. Gadis muda Chu berasal dari keluarga koroner. Dia bertemu Pangeran Xiao Jinyu, seorang pangeran bermartabat yang bertanggung jawab atas tuntutan pidana yang tampak lemah dan sakit-sakitan. Pangeran Xiao kekurangan tenaga yang dapat diandalkan untuk menyelidiki kasus. Sementara Chu kekurangan orang untuk melangkah, mengambil alih dan menjadi seorang pria. Bersama-sama, mereka berhasil mengungkap kasus mengejutkan yang telah berlangsung selama 18 tahun. Setelah menyelesaikan kasus ini, dia memenangkan persetujuan kaisar dan akhirnya disertifikasi sebagai Imperial Coroner, memenuhi tujuan hidupnya. Love Scenery. Mengisahkan Liang Chen mengabdikan diri untuk membawakan karya musik yang bagus kepada pendengarnya, mengekspresikan gagasan untuk menjadi baik, nyata dan sempurna. Lu Jing menyukai komputer dan penelitian data besar. Dia sangat dikenal di bidang akademik dengan mempelajari perilaku dan psikologi manusia yang rumit, sehingga mempengaruhi tema-tema sekelasnya di sekitar dengan keaksaran khusus yang solid.
Mereka awalnya asing, tapi kemudian disatukan oleh big data dan mereka menjadi lebih dekat dalam perjalanan mengejar mimpi.